Oke, kembali ke sesi 2. Di sesi 2 ini kita mau coba cek atau lihat ke contoh soal, Mas Mbak sekalian. Sebelumnya kita udah sedikit banyak memahami bagaimana konsep node, ya, konsep activity yang disederhanakan dalam bentuk network atau dalam bentuk jaringan yang bentuknya bisa dalam bentuk linier atau dua kegiatan mendahului atau satu kegiatan mempengaruhi dua kegiatan. Oke, kita ke contoh soal. Di sini ada sebuah breakdown. Jadi ada sebuah project kalau kita lihat dari sudut pandang atau dari konsep ini 6 langkah dasar PORT dan CPM. Kita identifikasi project, menyiapkan struktur pecahannya, kita pecahkan, menghubungkan hubungan antar aktivitasnya, bagaimana korelasinya, menggambarkan jaringan, menetapkan perkiraan waktu, menghitung jalur kritis, dan menggunakan jaringan. Nah, kita akan melakukan 6 step ini ke contoh soal pembangunan RS International. Oke, di situ sudah di breakdown menjadi beberapa kegiatan pekerjaan, yaitu membangun komponen internal, memodifikasi atap, membangun tumpukan, menuangkan beton, membangun pembakar, memasang sistem, membangun alat pencegah dan pemeriksaan dan pengujian. Seluruh kegiatan ini diberi kode kegiatan A, B, C, D, hingga H. Oke, di situ jadi ada 8 kegiatan, Mas. Kita ke kolom ketiga, yaitu pendahulu atau predecessor. Apa ini pendahulu? Pendahulu ini adalah kegiatan yang mendahului dari kegiatan yang ada. Contoh, pada kegiatan A, membangun komponen internal, pendahulunya kosong. Berarti bisa kita katakan bahwa kegiatan A ini adalah kegiatan starting, kegiatan awal. Kalau kita lihat B, memodifikasi atap lantai pun pendahulunya predecessornya kosong. Oke, jadi kita juga bisa bilang bahwa kegiatan B itu tidak menunggu kegiatan sebelumnya, sehingga dia kegiatan awal. Kalau kita lihat kegiatan C, membangun tumpukan, predecessornya, pendahulu, kegiatan pendahulunya adalah A. Sehingga kegiatan C itu bisa kita laksanakan ketika kegiatan A selesai. Ayo kita ke contoh soalnya. Nah, sini. Oke, lanjut di kegiatan C tadi ya. Jadi kita bisa bilang kegiatan C gambarkan bahwa kegiatan C itu baru bisa jalan jika kegiatan A sudah selesai. Kegiatan D menuangkan beton dan memasang rangka. Kegiatan D dia baru bisa jalan ketika A dan B selesai. Kegiatan E, C, kegiatan F juga C. Ya kan? E, F baru bisa jalan ketika C sudah selesai. E, F jalan ketika C. Nah, seluruh rangkaian ini bisa digambarkan dalam bentuk jaringan yang sudah terintegrasi secara keseluruhan. Kita gambarkan sama seperti bawah, kegiatan A, kegiatan B. A tidak memiliki pendahulu, B tidak memiliki pendahulu, lalu kita punya kegiatan C yang membutuhkan kegiatan A selesai. Lalu ada kegiatan D, di mana A dan B harus selesai. Lalu kita punya kegiatan E, di mana kegiatan E membutuhkan kegiatan C selesai. Lalu kita punya kegiatan F. F baru bisa berjalan jika C sudah selesai. Oke. F selesai. Lalu kegiatan G. G membangun alat pencegah polusi udara baru bisa berjalan jika D
dan E selesai. Dan kegiatan H jika F dan G selesai. Lebih sama seperti ini. Bagaimana grafik ini, bagaimana networking ini terbentuk, asal muasalnya dari sini. Kita kasih start. Oke. Nah, oke. Kita sudah melakukan proses identifikasi. Prosesnya yang mana? Proses di sini, membagi kegiatan tadi. Kedua, kita juga sudah melakukan membangun hubungan antar aktivitas, di mana kita menentukan kegiatan pendahulunya terhadap kegiatan yang ada. Dan yang ketiga, kita juga sudah melakukan penggambaran jaringan yang menghubungkan keseluruhan aktivitas, which is jaringan network atau grafik network yang ada di atas ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk tiap aktivitasnya. Dari mana penetapan ini? Penetapan ini biasanya ditentukan di awal dalam proses perencanaan. Nah, di sini kita udah punya contohnya di mana kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H tadi memiliki waktu tiap kegiatan seperti berikut dengan total waktu 25 minggu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke memasukkan nilai waktu ke dalam jaringan network yang ini, kita geser ke sini dulu. Pada pendekatan CPM, untuk menentukan jadwal project atau jadwal aktivitas, kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Oke. Nah, di sini menggunakan proses two pass, yaitu forward pass dan backward pass. Di mana forward pass itu dihitung dari awal, sedangkan backward pass itu dihitung dari akhir. Nah, di forward pass, Anda akan mengenal yang namanya earliest start dan earliest finish. Dan di backward pass, kita akan dikenalkan dengan latest start dan latest finish. Jangan bingung dulu. Nah, apa itu E, ES, EF, dan LS? Dijabarkan di sini, kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H tadi, itu kan dalam bentuk sederhananya kan dalam bentuk lingkaran yang diberi kode oleh nama kegiatannya. Nah, dalam proses pendekatan CPM, itu diperumit, Mas Mbak. Di breakdown menjadi seperti ini. Di mana ini adalah kegiatannya, nama kegiatannya, ini adalah earliest start, ini latest start, ini earliest finish, dan ini latest finish. Di bawah, ini adalah namanya activity. Biasanya 1, 2, 3, 4, 5 ini dalam bentuk angka. Diisi dalam bentuk angka. Hari, rupiah, minggu, dan lain sebagainya. Kita masuk di forward pass dulu. Sebelum suatu aktivitas dapat dimulai, aktivitas pendahulu langsungnya harus selesai. Oke? A selesai, B baru bisa jalan. Seperti itu. Kalau A dan B bisa jalan bersamaan, berarti tidak perlu dihubungkan tanda panah. Jika suatu aktivitas hanya mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya sama dengan EF pendahulunya. Jangan bingung, nanti dicontoh jelas. Jika satu aktivitas mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya. Aturan selesai terdahulu, waktu selesai terdahulu EF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu ES dan waktu aktivitas. Intinya di sini itu kita ingin menghitung sumbangsih waktu dari setiap kegiatan. Oke, kita ke contoh soal ini ya. Ini adalah bentuk penyederhanaan, bentuk perumitan, maaf, bukan bentuk perumitan. Bentuk sederhananya adalah ini. Sama, strukturnya bentuknya sama. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini pun juga sama. A, B, C, D, E, F, G, H. Namun, di breakdown, dibuka untuk tiap kegiatan agar kita bisa memasukkan nilai EF, ES, LS, LF, dan waktunya. Oke. Di kegiatan A, waktunya 2 minggu. Di sini kita tulis 2 minggu. Kegiatan B, 3, kita tulis 3 minggu. Langkah awalnya seperti ini aja. C, 2, D, dan seterusnya H, 2. Sampai akhir hanya
2 minggu. Oke. Nah, lantas setelah itu apa? Nah, kita mulai di sini. Pengerjaannya adalah kita menjumlahkan. Jadi kita melihat jalur yang ada. Jika kita lihat mulai dari start, di sini 0. Yang hijau ini ditambahkan dengan jumlah waktu kegiatan, hasilnya akan diletakkan di atas. Sehingga 0 tambah 0 ini 0. Oke. Nah, untuk mengisi hijau yang di atas ini dilihat dari nilai EF-nya, early finish-nya. Karena ini 0, berarti otomatis di sini juga ikut 0. Oke. Sama kita lakukan lagi. 0 ditambah 2 berarti 2. 0 ditambah 3, 3. Oke. Kita kegiatan A dulu. Kegiatan A mempengaruhi kegiatan C dan D. Sehingga angka 2 diteruskan di sini 2, 2 tambah 2 di kegiatan C adalah 4. Sekarang kita lihat di kegiatan D. Di kegiatan D, early start itu disumbangkan atau berasal dari pindahan durasi waktu dari kegiatan yang sebelumnya. Apakah B atau A? Karena kita lihat tanda panah baliknya ada di B dan di A. Yang kita ambil adalah kegiatan yang paling lama. In case jika A selesai dalam waktu 2 minggu, dan sedangkan B selesai dalam waktu 3 minggu, event A sudah selesai, membutuhkan waktu menunggu 1 minggu agar B selesai supaya D bisa dijalankan. Gitu. Saya ulangi lagi. D bisa berjalan jika B selesai dan A selesai. Event A membutuhkan hanya waktu 2 minggu saja, sedangkan B membutuhkan waktu 3 minggu. Ketika A selesai, kita harus menunggu waktu 1 minggu agar D bisa kita jalankan. Itu kenapa yang diambil adalah waktu terlamanya, yaitu 3. Oke, lanjut di kegiatan D, 3 plus 4, 7. Sekarang kita ke E. E, kegiatan pendahulunya adalah kegiatan C. Jadi langsung kita tulis 4. 4 ditambah 4, 8. Kegiatan F, kegiatan pendahulunya adalah C, sehingga di sini bisa kita tulis 4. 4 tambah 3, 7. 4 ditambah 3, 7. Oke. Di kegiatan G sangat tergantung terhadap kegiatan D dan kegiatan E. Betul ya? Kita bisa lihat tanda panahnya. Balik lagi ke D dipengaruhi A dan B, di mana yang paling lama durasinya yang masuk ke area hijaunya, sehingga di sini yang tertulis adalah angka 8. Dikarenakan 8 dan 7 jauh lebih besar 8. 8 ditambah 5, 13. Oke. Nah, kegiatan H dipengaruhi oleh F dan G. Yang paling lama, jadi bisa kita lihat H ini baru bisa kita jalankan itu setelah F dan G selesai. Even F selesai, kita harus menunggu kegiatan G untuk 5 minggu berikutnya. Sehingga di sini kita tulis 13. 13 tambah 2, 15. Sehingga bisa kita lihat bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini bisa selesai dalam waktu 15 minggu.